Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bisa Aja, Bintang Santai Perkara Kerja. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kami kedatangan narasumber, yaitu Lam Sihar Panjaitan. Apa kabar Pak Lam? Terima kasih Pak Is. Terima kasih Pak Lam sudah datang di acara ini Pak Lam. Terima kasih sama-sama. Baik Pak Lam, sebelum kita mulai boleh Pak Lam perkenalkan diri dulu. Pak Lam dari maksudnya tuh sebelum bekerja di sini dari mana dulu itu? Silakan Pak Lam. Nama saya Lam Sihar Panjaitan. Saya masuk di pertama kali timah tahun 2013. 2013. Pengangkatan bulan Juni. Terus saya awalnya bekerja tuh di maintenance alat kendaraan perusahaan yang dipakai kuasa kapal dan sebagainya. Terus gak lama di sana saya ditarik oleh kepala bidang ke perencanaan Balai Karya. Balai Karya di Kundur tuh Pak ya? Masih di Kundur. Masih di Kundur ya. Di Kundur itu yang lumayan lama pengalaman. Setelah di situ tahun 2022 pertengahan nggak salah, saya dipindahkan dimutasi ke Bangka di unit pengolahan. Di unit pengolahan itulah saya pertama kali awalnya masih di pengolahan mineral, beberapa bulan di sana, kemudian ditarik ke K3. Disitulah berawal dari K3 sampai saat ini. Sampai saat ini. Pak Lam di pengolahan tuh tahun berapa tuh Pak Lam? 2022. 2022 ya? Iya, 2022. Sekarang 2024, berarti hampir 2 tahun lah Pak Lam di Bangka. 2 tahun. Baru sekarang di K3 divisi pengolahan. Karena ada perubahan struktur, jadi peleburan antara pengolahan dan peleburan digabung. Jadi saya ditarik masih benar sih dibesarkan jadi unitnya ya. Jadi di divisi pengolahan peleburan. Oh, dulu namanya unit pengolahan aja. Ya, unit pengolahan aja. Sekarang digabung yang dibesarkan lah namanya unit pengolahan dan peleburan. Penggabungan gitu. Jadi Pak Lam di sini ditugaskan di sini Pak Lam. Ya, dan bulan Mei saya ditugaskan lagi balik ke Kundur menjadi perwakilan di K3-nya divisi pengolahan peleburan wilayah Kundur. Wilayah Kundur ya. Yang menaungi smelter, peleburan, BPM, rekuisisi, BOP. Pokoknya intinya yang di bawah divisi pengolahan peleburan. Untuk di Kundur, wilayah Kundur ya. Berarti Pak Lam terkait di K3-nya Pak Lam ya? K3-nya, kebetulan di K3-nya, jadi orang keduanya. Jadi orang keduanya. Ya. Ngomong-ngomong masalah K3 nih, tepat dengan tema kita nih. Jadi Pak Lam tuh, apa saja tuh langkah-langkah utama yang harus diambil nih untuk memastikan keselamatan di tempat kerja kita? Pastikan keselamatan tempat kerja kita, awalnya sih memberikan banyak pelatihan kayaknya kepada si karyawan, ke personal ya Pak? Iya, tentang keselamatan kerja itu sendiri. Ya, kita sudah banyak juga yang dari main ID itu, pelatihan lewat Zoom online. Zoom online bisa juga yang sekarang gitu kan. Lebih hemat juga sebenarnya, efektif juga. Terus ya memastikan si pekerja memahami prosedur pekerjaannya. Risiko dari pekerjaannya, dari situlah baru penggunaan APD. Itu bisa berbentuk sosialisasi juga Pak. Sosialisasi sebenarnya, makanya itu yang sudah kita terapkan di sini tuh sangat baik sebenarnya, yang masih seperti tiap pagi datang itu kita memulainya dengan safety talk. Ya betul. Safety talk itu sebenarnya Pak Is bukan kewajiban mereka itu, tapi hak. Menurut saya itu jadi hak. Jadi hak ya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi membuat itu jadi kewajiban, bukan. Menurut saya itu hak dari si pekerja untuk mendapatkan arahan tentang pekerjaan dan keselamatan dari si atasannya. Dan itu kewajiban dari atasannya untuk menyampaikan itu. Ya. Jadi ya supaya orang itu tahu dulu pekerjaan risikonya, apa arahan yang benar. Berarti bahwasannya siap karyawan tuh udah ada bekal lah sebelum kerja ya. Betul. Dia harus gini, dia harus begini. Iya, harus memperhatikan lingkungan kerjanya, menggunakan APD yang pas sesuai dengan pekerjaannya. Terus dia juga bisa melaporkan kalau
Bapak APD-nya nggak sesuai nih. Iya betul. Itulah kan kita bisa ngobrol. Saling ada feedbacknya lah Pak. Betul. Jadi jangan salah kaprah kalau Cipito itu kewajiban, enggak itu hak. Itu hak. Betul. Hak karyawan lah. Iya, hak. Jadi itu kewajiban sama si atasannya untuk memberikan memberikan yang benar. coaching misalnya, Ya. ataupun edukasi Tentang keselamatan Ya. pekerjaan gitu lah. Pak. Siap. Ini Pak Lam, jika di tempat kerja kita nih ada evakuasi kecelakaan misalnya, itu bagaimana tuh prosedur Evakuasi yang berlaku? darurat Tanggap daruratnya. seperti kebakaran. Misalnya kebakaran ataupun apalah. Itulah perlunya tadi awal kita kasih pelatihan itu tadi Pak. Pelatihan ini. Jadi semua orang mungkin awal-awal masuk tempat kerja kan buta. Buta ya. Kurang paham sih evakuasi itu seperti apa. Pasti evakuasi. orang di dalam keadaan seperti orang pasti semua panik. Iya betul panik. Yang mana jalannya, yang mana Apalagi harus kemana. misalnya ada orang maaf takap, misalnya patah tulang, pasti panik lah misalnya. Panik kan? Itu ya perlunya ada tuh pelatihan Pak Lam ya. Ya itu yang kita perlu tadi bilang pelatihan pembekalan diri tentang Pembekalan keselamatan diri, ya, tadi, bagaimana untuk pertolongan pertama tadi. itu. Jadi kalau dulu kami pernah tuh di waktu saya di unit pengolahan. Cerita dulu di Pak Lam ya. Iya, itu pengalaman dulu tuh kita dari keduanya bawakan orang kesehatannya, kayak dokter atau apa gitu, berikan inilah bawa ke tempat kerja tuh macam sekarang tuh mau dibuat healthy talk gitu. Ya healthy talk ya. Jadi kita ngobrol gimana sih penyelamatan pertama sama orang yang lagi patah tulang. Apa yang kita harus lakukan? Nah, gitu-gitu, Pak. Itu pembekalan tadi. Pembekalannya. Jadi, kalau memang kebakaran, evakuasinya seperti apa? Yang pertama hidupkan alarm. Jangan panik. Ya, kalau memang masih sempat menggunakan alat-alat proteksi diri, kalau bisa kita matikan. Untuk bantuannya seperti apa? Nah, itu yang kita pastikan setiap bulan. Apar tuh dalam kondisi fit dan baik. Ya. Sebenarnya apar tuh ya api kecil sih, tapi kalau bisa membantu, ya bantu untuk awal kan. Pertolongan pertama lah. Betul. Baru itu tadi dari jalan ke tempat titik kumpul. Titik kumpul master point ya. Master point itu yang penting. Ya, di situlah baru kita atasi dengan menelpon bagian kebakaran untuk datang ke tempat kejadian ya. Kayak gitu sih. Pembekalan sih yang menurut saya. Ya pun lagi pun jika ada salah satu rekan kita patah tulang misalnya, kita pun nggak boleh sembarangan juga. Betul, ya. Khawatirnya nanti jadi parah pula di rekan kita. Macam sesak, tumbang, pingsan. Ya, kita nggak tahu mau ngapain. Apa nanti ditiup mulutnya atau apa kan? Betul. Jadi orang ya pembekalan tuh yang penting. Iya. Mungkin harus tuh kita buat program lagi yang pembekalan healthy talk ya sekarang lagi mau dibuat tuh. Lagi mulai mudah-mudahan lebih bisa berjalan dengan baik lah. Pembekalan itu penting. Karyawannya bisa lebih aware lah. Benar, aware. Apa sih yang harus kita lakukan? Terus apa sih yang perlu lakukan kalau dia patah tulang, pingsan, yang gitu-gitu. Ini jika nih terjadi kecelakaan Pak Lam di tempat kerja kita, anggaplah kita di hari libur ya, Sabtu atau Minggu. Terjadilah kecelakaan ataupun kebakaran, tuh kita melapornya tuh kemana tuh Pak Lam? Harus melaporkannya ke atasan langsung mulai. Ya. Karena itu, tapi udah kita kasih dah macam nomor telepon darurat di sini ada ya? Ada tetap ada nomor telepon darurat itu. Itu sih penting ya, karena kan nggak selalu atasan kalau hari libur itu ada di tempat. Iya betul, nggak ada. Makanya ada telepon daruratnya untuk pemadam kebakarannya. Di situ pemadam kebakaran yang di sini tuh yang memang aktif 24 jam gitu. Standby. Jadi kapanpun terjadi mereka udah siap. Mereka pun siap ya. Betul. Makanya tuh adanya apa tuh telepon tanggap darurat. Benar. Jadi risiko keselamatan yang paling umum di tempat kerjanya apa kalau menurut Pak Lam? Risiko paling umum di khususnya di peleburan lah nih Pak Lam. Lebih api panas. Ya karena kita bekerja di medan panas. Betul. Nah, itu ada apron kita. Ya. Cuma ya kemarin pun kita udah mulai pengadaan apron baru kayaknya di sini. Mudah-mudahan itu pekerja kita pun aware terhadap pentingnya apron. Ya. Tapi kadang-kadang gitu pekerja kita ini merasa awal-awal risih juga. Terus seolah-olah itu hanya aksesori. Helm juga gitu kan. Yang face itulah pentingnya face apron, sepatu tinggi gitu. Nah, itu yang paling resiko yang paling ini api lah kalau di debu. Ya debu. Paling itu yang paling palingnya
Kita plesit, paling listrik, paling gitu. Yang berat-berat itulah paling namanya kebakaran tuh ya. Ya, Karena di sini memang medannya tuh memang api ya, semua ya. Api, debu. Debu. Soalnya kan BPM gitu juga sih, debu sebenarnya. Radiasi dari radiasi betul. Ya. Jadi apa tuh yang harus dilakukan Pak Lam nih? Jika kita peralatan di suatu kondisi ini tidak aman lagi nih. Ya itu tadi, kita harus ada kalau macam kita ini ada checklist harian. Checklist kalau harian. Alat berat itu ada checklist harian. Itulah si operator memastikan setiap hari ngecek kendaraannya udah prima atau fit untuk digunakan. Kalau enggak dia melaporkan ke atasannya baru diproses ke perawatan kemana gitulah. Untuk dilakukan maintenance kan? Harus selalu mengecekkan kalau memang apa diperbaiki. Ya. Kan gitulah sih Pak. Karena pentingnya checklist itu kalau menurut saya tuh untuk lifetime suatu alat ya. Lifetime suatu alat. Jadi semua orang tuh aware lah Pak. Iya betul. Operator pun nggak tahu kalau air radiatornya habis. Iya betul. Olinya udah berkurang. Remnya belum. Iya betul. Kita harusnya maksudnya udah nggak ada lagi mendapatkan kecelakaan yang rem belum. Iya betul. Kita harus lagi lah Pak. Itu macam cerita itu kesan receh lah saya. Iya, maksudnya berarti Bapak datang kerja, operatornya datang langsung bawa. Langsung bawa, nggak ada ngecek lagi. Nggak ngestikan kalau radiator ada. Betul. Rem bagus atau tidak, lampunya, sennya, klaksonnya. Iya betul. Jadi maksud saya kalau itu dilakukan semua operator, saya rasa semua berjalan dengan baik. Hanya saja kadang-kadang operator kita tuh, ini tugasnya si perawatan. Iya betul. Ini tugas si perawatan untuk memperbaiki, untuk mengeceknya. Ya kita sebagai orang perawatan pun nggak tahu juga Pak kalau alat berat Bapak itu masih bagus atau enggak kalau Bapak nggak datang ke tempat dia. Betul. Karena kan si pelaku utamanya itu operator. Benar. Perawatan itu ibarat katanya dokter atau suster yang merawat. Ada Pak dokter datang ke rumah kita Bapak sakit kan? Pasti kita ngeluh ke sana ya. Kita datang, kita pastikan Pak tangan saya sakit ya. Betul. Gitu. Apa tuh di tempat kerja kita di khususnya peleburan kan bisa dibilang kerja berat ya Pak. Kerja berat. Kerja berat ada api, bahaya, radiasi. Itu apa saja tuh Pak tanda-tanda kelelahan yang dari itu? Bagaimana cara mengatasinya untuk mencegah kecelakaan dari kelelahan? Kalau kelelahan berlebihan yang ekstrim itu kan bisa kita bilang fatigue ya. Fatigue itu kan biasanya lelah yang sudah berlebihan, sudah kurang tidur, stres, tekanan kerja, iya kayak gitu. Tapi menurut saya itu nggak terjadi di peleburan, karena jam kerja yang udah kita batasi. Adanya A+ Pak, sip-sipan. Jadi kita batas kerja kita jelas nih, dari jam berapa sampai jam berapa, jam 8 jam ya gitu ya. 8 jam. Maksudnya itu batasnya oke, gitu. masih bisa ditolerir oleh tubuh kita kan. 8 jam kerja pun kita nggak 8 jam benar kerja. Betul, ada juga jam istirahatnya, coffee time dan segala macam walaupun upload. Jadi saya rasa itu mengurangi, tapi ya udah untuk menguranginya lagi ya tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Makan yang sehat-sehat, suplemen boleh juga Pak. Suplemen. Kita kan budaya kita yang masih kurang olahraga Pak. Kalau libur kita mau tidur. Jadi kurang olahraga. Kita pun masih melakukan itu ya. Budaya hidup sehat sih yang mau kita terangkan Pak. Apalagi kerja kita berat kan. Betul. Kita berharap ya kita mau belajar budaya hidup sehat yang kayak gitu. Olahraga lah belum makanan yang kita ini kan makanannya bukan kualitas, kuantitas. Enak ya. Iya betul. Padang ya. Mungkin kita harus itulah kita pelan-pelan paling. Kita sendirilah itu ya. Ya. Kalau itu kita sendirilah yang menjaga. Kita sendiri, tapi itu fungsinya kita di sini sebagai macam atasannya dan kita sebagai ketiga tuh saling sosialisasikan. Kalau tadi ada healthy talk, itu penting juga tadi itu. Tapi selama ini karena kita nih kan nggak mau juga Pak di hari tua kita setelah pensiun uang pensiunan kita habiskan untuk masa berobat. Iya masa berobat. Jadi kita kesakitan itu. Betul. Jadi kita berharap uang pensiun kita habiskan untuk liburan atau hal-hal yang lebih baik lagi lah. Baik lagi lah misalnya umroh. Bener. Yang kayak gitu Pak. Ya bisa buka usaha di rumah, nyantai. Bukannya karena kebanyakan karyawan kita setelah pensiun
habiskan duitnya untuk Untuk berubah obatnya. yang pernah kita Itu yang sediakan. kita nggak mau Pak. Tapi kalau kita kan nggak pernah peduli itu sampai kejadian itu terjadi. Iya betul Pak. Jadi intinya kita sebagai karyawan kita sendirilah yang aware pada diri sendiri ya. Harusnya apa? Jadi betul. kita tuh, jadi maksud saya di sini tuh keselamatan tuh ya tanggung jawab kita sih Pak. Oleh ya atasan tuh cuma memberikan arahan aja. Saya rasa yang menurut saya nih prestasi terbaik seorang karyawan tuh bukan hanya menghasilkan timah sesuai target, misalnya yang lembur timah sesuai target gitu kan di BPM. Tapi menurut saya prestasi terbesar kita terus waktu kita bisa balik lagi ke rumah bertemu dengan keluarga kita. Iya betul. Itu prestasi besar kita menurut saya gitu. Dalam keadaan sehat. Pergi sehat, pulang pun sehat. Ya. Gitu. Jadi itu prestasi yang sangat besar ya. Menurut saya itu. Betul. Bukan hanya apa juga kalau kita capai target ini dan segala macam, tapi kita pulang dalam keadaan yang tidak normal lagi, istilahnya tidak gitu normal lah. dan tidak sehat, tidak bahagia. Tidak bahagia. Cuma juga pulang. Ya. Soalnya masih ada yang menunggu lagi kita pulang. Betul. Ya, kita pulang ke rumah tuh masih ada yang menunggu. Betul. Jadi memang kita kerja untuk mereka juga. Untuk keluarga memang. Iya kan. Nah, jadi gitu. Saya itulah prestasi kita bisa ketemu lagi mereka, ngobrol lagi, bisa lagi kegiatan itulah. Produksi tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Kesehatan juga nomor satu. Keselamatan juga. Bisa beriringan sebenarnya. Bisa beriringan. Gitu. Nanti di produksi ini selalu seolah-olah keselamatan itu bertentangan dengan produksi. Iya betul. Kita kurang setuju. Betul. Kejar produksi nih. Iya betul. Dan mengabaikan keselamatan. Kalau bisa kita beriringan lah jalan. Produksi tetap, keselamatan juga kita prioritaskan. Sama-sama kita prioritaskan. Ya. Jadi perusahaan pun tidak ada nama buruk ya. Jadi ya dengan menjaga diri kita menjaga perusahaan kita tetap eksis. Tetap eksis. Gitu. Walaupun dengan medan kerja berat, kita karyawannya tetap selamat sampai masa pensiun lah ya istilahnya. Gitu lah. Baik Pak Lam, mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah datang ke sini dan memberikan transfer knowledge lah untuk kami ya. Terima kasih juga. Mungkin kalau ada kurang-kurang namanya masih belajar juga. Ya, kita sama-sama masih belajar ya. Itu yang bisa saya kasih, itu yang saya kasih. Pokoknya kita saling improve lah ya. Apa-apa yang kurang bagus kita siap lagi. Itu aja Pak Lam, dan terima kasih buat yang menonton. Saya Heri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.